Halo observers, kembali lagi di Forensic File bersama saya Denny Darko dan Dr. Sumiastri Purwanti. Apa kabar dok? Baik, sehat terus. Kita seru banget ngobrol seperti ini dan peminatnya semakin banyak. Teman-teman di sini ini jangan dikira usianya seperti saya atau yang umur 30-an, ternyata banyak sekali anak-anak muda juga dok yang mereka ini tertarik, pengen tahu. Mereka awalnya pengen lihat karena serem, tapi ternyata forensik ini lumayan asik karena menggunakan logika kita untuk mencoba memecahkan sebuah kasus. Betul ya dok ya? Betul. Saya kemarin sempat mendapat satu permintaan, coba dong ngobrol lebih detail lagi tentang kalau misalkan bencana alam. Ya. Nah, bencana alam itu kan tadi sempat kita ngobrol kira-kira mana nih? Ada dua, satu tsunami, satu lagi yang gempa bumi atau gunung Merapi. Gunung Merapi. Nah, Gempa. saya ambil dulu yang di Pulau Jawa dulu, yang semua ada di Pulau Jawa ya? Gempa di Sumatera. Sumatera. Kalau yang di gunung dulu deh, Gunung Merapi. Gunung Merapi. Nah boleh, kita sekarang cerita tentang Gunung Merapi. Itu kejadiannya, ingat nggak? Dokter Hasri waktu itu ditelepon kapan? Ya sesaat, jadi begitu meletus itu katanya terus semburan hawa panas sama abunya sampai Kota Magelang, Magelang dan kita ditelepon tim saya juga untuk membantu, jadi diduga banyak yang serang. Dokter Hasri waktu itu masih di Semarang ya? Iya, Semarang itu kan tahun berapa ya? 2009 Pak ya? Dan 2008. Itu dokter ngalamin kondisi iya, itu? Iya, 2008 ya, kalau 2009 ke depan. Itu saya ngalamin dan dulu kan katanya Mbah Marijan jadi korban. Betul. Dan kebetulan saya langsung ke Jogja, tapi sebelumnya mampir ke wilayah Kabupaten Jawa Tengah dulu ya, Betul. kayak Magelang, Mundilan untuk lihat kira-kira ada jenazah atau korban tidak. Sebelum sampai ke Mbak Marijan nih, waktu kejadian itu dokter memang diperintahkan oleh atasan untuk ke sana atau memang karena kebetulan kan nggak terlalu jauh dari Karena Semarang? memang wilayahnya dan tanggung jawab saya sebagai waktu itu Kaurdoksik ya, untuk kalau ada korban meninggal kita. Sebentar, singkatannya apa Kaurdoksik itu? Kepala Urusan Kedokteran Forensik. Oke, di Semarang. Semarang. Jadi untuk membantu identifikasi. Oke. Dan ternyata korban mungkin korban yang ini aja kali ya, sakit, hawa panas seperti itu. Jadi kita sekalian juga bantuan juga obat-obatan. Dan ternyata di Jogja lebih banyak korban meninggalnya. Oh, loh. Iya, kita itu, langsung besoknya itu saya sore udah jalan. Iya. Kita sempat istirahat seadanya di mobil gitu dengan tim, dan besoknya ditelepon suruh geser ke Jogja karena ternyata korbannya malah lebih banyak di Jogja. Padahal Merapi itu di areanya kan ada kota-kota kabupaten kecil yang di sekitarnya. Dan memang perintah pimpinan waktu itu kalau ada korban meninggal dipusatkan, kalau wilayah Jogja di Rumah Sakit Sarjito. Oh baik. Dan kamar jenazah juga bagus dan besar, jadi kami ke sana untuk membantu teman-teman forensik di sana. Jadi dokter waktu itu datang langsung ke Rumah Sakit Sarjito dan ada di kamar jenazah waktu itu. Iya, tim Mabes juga ada yang datang itu dokter gigi untuk membantu identifikasi karena pasti kan jenazah kan sulit kena hawa panas karena semburan debu. Dan kita bekerja dan kita identifikasi misalnya cepat ya dengan baik lah, itu kayak COVID nih, jadi kita harus pakai lengkap APD. Kalau enggak kan masuk ke bahaya untuk ini kita baik. saat pernafasan kita ya, kita pakai APD itu seperti COVID ini, jadi ya dijalanin dan alhamdulillah kalau yang udah dikenal bisa langsung dikebumikan. Tapi yang belum ya kita berusaha identifikasi, dan ternyata beberapa hari kemudian kita identifikasi itu Mbak Marijan. Itu berapa orang selain Mbak Marijan? Banyak dokter dari TKP dibawa ya, kalau dianggap perlu otopsi kita otopsi. Ini nggak tidak ini aja identifikasi ya? Periksa luar. Karena teman-teman juga ada yang ke TKP untuk membantu dan menanyakan data-data antemortem di pengungsian. Betul. Kira-kira keluarga yang hilang itu siapa namanya, ciri-cirinya apa, bagaimana? Karena kita yang di kamar jenazah memeriksa data jenazah tersebut. Mayoritas kondisi jenazah seperti apa kondisinya? Kena abu panas.
Abu panas itu Iya. berarti abu seperti abu yang putih, Iya, putih. tapi dia panas. Iya, Meninggalnya karena terhirup pneumonia atau karena melengket di karena terhirup. Terhirup? Ya, saluran nafasnya. jadi dia meninggalnya karena tercekik. Iya. Oh. Terhirup dia masuk awan panas sama pasir jadi satu. Oh. Jadi langsung meninggal di tempat. Oh gitu lah. Tapi kalau tubuhnya sendiri kondisinya kalau Tertutup digambarkan debu panas itu. berarti kayak patung gitu, Iya, Bro? kayak patung mumi gitu. Oh. Lilin putih gitu aja. Wajahnya tapi bisa dikerok Nggak, itunya keras, atau keras juga ya, tertutup ya, kita usahakan kita kerok, Oh. kita lihat mungkin ada cacing lain seperti itu. iya iya. Dan dari baju juga kita sebenarnya sulit sekali untuk identifikasi karena tertutup debu panas tuh. Dan dalam keadaan kaku itu. Iya, Posisinya tidak semuanya dalam kondisi tidur berarti. iya, ada yang duduk, ada yang ya meringkuk gitu. Oh. Dan Mbah Marijan waktu itu sih posisinya sebenarnya memang sedang istirahat. Oh, loh. Kalau yang dikatakan kan dia sedang seperti apa? Meringkuk atau bersujud ya? Kalau yang orang tahu. Karena posisi tidur istirahat jadi kesannya kayak sujud, tapi dia kan menahan apa ya, menekuk gitu kan. Oh. Karena ketegangan otot Iya, tubuh iya, tubuhnya. iya. Jadi kesannya kayak sujud, padahal ya tidak kan, posisi tidur aja. Nah, jenazah Mbah Marijan itu masuk di beberapa saat dari sejak jenazah pertama atau memang Kayaknya hari ketiga atau keempat saya baru ditemukan? Iya, Di rumahnya. di rumahnya. Di rumahnya. Iya, iya. Karena beliau kan termasuk yang menolak untuk dipindahkan dan Evakuasi, memang iya. ya, karena beliau merasa dia juru kunci di situ. Iya, betul. Oh. Nah itu memang kita identifikasinya biar cepat aja dan segera dimakamkan karena Iya. kan mengganggu juga kita tim karena debu panasnya itu toh. Iya, iya. Dan biar pemerintah Kota Jogja juga jelas nih yakin jumlah total semuanya berapa. Oh, baik. Jadi bisa kalau ada lagi letusan kan ibaratnya udah siap dan tidak kaku tinggal di situ mau dievakuasi gitu loh. Iya, iya, Itu iya. sebenarnya ya proses identifikasi yang cepat dan banyak digunakan visual sama gigi paling. Tapi Gigi? kan kita juga bingung nih, keluarganya kan di pengungsian. Iya, iya. Menanyakan tentang gigi kan tim sudah bisa di sana. Yang antemortem gitu Iya, ya. dan tim juga sebenarnya harus yang di antemortem TKP juga pakai APD harusnya. Basarnas juga tim yang bantu evakuasi juga ada yang jadi korban loh. Kita juga mengenali dari bajunya, Loh, ada yang jadi korban. itu karena dia memang di lokasinya saat gunung meletus itu dia ada di situ. Setelah itu saya pikirkan ada hembusan, masih ada sisa-sisa panas. Oh, nggak mereka sadari. Iya. Akhirnya mereka terkena, Iya. terus malah meninggal di situ. Kita taunya ya kita lapor kok ini ada korban dari Basarnas karena baju oranye. Oh iya betul, bajunya kan mudah Iya, dikenali ya. itu ternyata masih bisa dilihat tidak tertutup debu panas lah Oh, oranye. ada kejadian menarik apa dok waktu itu? Kalau di Merapi sebenarnya enggak, cuma menarik karena kita berhasil menemukan dan melihat korban dalam hal ini Mbah Marijan ya, dan tidak seperti yang disebutkan. Iya iya. Sewujud lah ini karena memang rata-rata yang kebakar seperti itu. Oh, memang akhirnya ya karena dia kan begitu itu Iya, berusaha melindungi itu tadi ya. menekuk gitu. Itu aja sih yang Merapi. Karena ya ini banget kacau balau gitu kan. Itu Jadi- cepat sekali ya memang. Iya, Dari cepet banget. meletus sampai akhirnya Iya. orang-orang kena. Mereka nggak sempat lari ya? Dok? Kayaknya sih nggak sih. Yang lari juga kena hawa panas. Oh. Dikejar. Jadi waktu itu jenis jenazahnya ada yang kena debu, terus ada juga yang kena hawa panas. melepuh. Melepuh berarti. Iya, Melepuhnya seperti apa kondisinya? Kayak luka bakar gitu. Itu tingkat keberapa kan ada tuh luka bakar? Iya, Tingkat 100%. berapa? Banyak gitu ya sampai Oh. semuanya gitu. Nah kalau begitu udah nggak bisa dikenali. Nggak bisa, dan mungkin kan waktu evakuasi nunggu tenang dulu toh hawa panasnya, Iya, terus iya. bantunya juga tinggal masukin kantong jenazah. Oh. Kalau dikenali masih bisa ya, masih lebih enak malah kita lihat wajahnya daripada Iya. kena debu kaku kan. Betul betul. Kayak betul. patung itu Iya. malah kita harus Dikerik keroki, dulu ya iya. kerok, Iya. kerik seperti itu. Iya. Cuman ya itu tadi menghabiskan berapa lama sampai akhirnya semua korban bisa teridentifikasi dong? Waktu itu tidak teridentifikasi semua karena Oh. kita udah diperintah ada jenazah udah langsung kubur masal aja. Oh gitu. Kita kerja itu sekitar untuk identifikasi, untuk meriksa 1 minggu aja. Oh. Setelah minggu kedua ya kita langsung lihat, catat aja kita cuman laki, perempuan, usia, anak-anak seperti itu. Properti mungkin kalau ada keluarga nanti yang
membutuhkan bisa kita kasih tahu, kira-kira memang keluarga jadi korban. Iya. Berarti itu missing person, presumed dead gitu ya, udah meninggal ya. Nah, itu berbicara di Merapi. Kita bicara sekarang geser lagi ke gempa Jogja yang agak dekat dulu. Gempa di Padang. Oh, Padang ya? 2009, saya ingatnya gempa di Padang. Itu gimana kejadiannya? Ya itu saya berapa hari setelah kejadian gempa, besoknya saya telepon, saya ke Jakarta, terus terbang sama komandan saya ke gempa Padang karena komandan saya ingin buat tempat pemulasaran untuk identifikasi jenazah yang baik. Sebelumnya? Jadi, sebelumnya kan pasti bingung kan nih, jenazah banyak mau dibawa kemana. Iya. Jadi tujuan saya dengan keahlian saya untuk membuat alur keluar jenazah yang bagus. Jadi kita satukan, jadi mungkin di kota Sumatera Barat itu, di provinsi Sumatera Barat, pusatnya di kota Padang, tapi dari wilayah-wilayah tetap dibawa ke Padang. Dan kita setting karena rumah sakitnya juga kena gempa ya, remuk juga banyak. Akhirnya kita cari tempat yang bisa menampung jenazah. Di mana kira itu? Ya di rumah sakit umum di tenda atau apa jadi? Rumah sakit ruangan. Masih berdiri ya saat itu ya. Yang penting ada, dan ada tanah luas, kita numpuin sebesar jenazah apa dong? Itu kan banyak sekali waktu itu. Iya, ya gimana ya? Untuk dibantu sama tim Brimo. Jadi dan kita sempat tidur di tenda itu karena takutnya gempa terus masih gempa. Tidur di tenda di sebelah jenazah. Iya, dan ketika Brimo itu juga. Baunya apa enggak? Nggak tahu, saya tidur aja. Total ada berapa ratus itu di sini? Banyak yang dari Hotel Lambacang aja sekitar 80-an, belum dari yang runtuhan dari Pariaman itu. Iya. Dan yang datang ke rumah sakit tuh bisa kita identifikasi alhamdulillah. Gitu. Karena ada data keterangan lengkap antemortem dan jenazah kan tertimpa aja kan, beton, kayu, besi, bisa kita bersihkan, bisa kita lihat. Tapi ya itu setelah hari ke 67 ya pembusukan, jadi kita harus benar-benar waktu dan teman-teman forensik dari UI, dari Surabaya, dari Medan datang, dan semua memang akhirnya kita otopsi, kita lihat memang untuk kepentingan identifikasi boleh, karena kita harus cari ciri atau tanda khas dari masing-masing tubuh. PR-nya mereka ini meninggal di saat bersamaan, tapi nggak bisa diidentifikasi di saat yang bersamaan juga. Jadi tetap butuh waktu, dan keluarga kan ada yang pendatang di Hotel Lambacang tuh, keluarganya kan nggak di Padang. Iya. Di luar. Akhirnya itu harus dipindahkan atau terpaksa dimakamkan di situ? Di situ, dan keluarga jemput. Kalau ada yang mau dimakamkan di situ, difasilitasi. Kalau ada yang mau dibawa keluar wilayah Padang, ya kita fasilitasi dengan jenazah harus diawetkan. Nah itu sempat kejadian itu, jadi kita kan prosedur di VIA itu ya nggak harus orang datang lihat bawa, itu tidak. Jadi kita ada tim pencari data antemortem. Saya tim postmortem mencari data jenazah, ya kan? Cocokkan. Nah, tapi karena kekurangan orang, saya juga menjadi tim antemortem. Karena ini udah selesai nih, tapi kan keluarga datang, tim antemortem ada ya kita bantu. Nah, kendala kadang bahasa. Jadi memang bahasa penting, bahkan jangan sampai mungkin dengan nada-nada kita yang keras, mungkin tegas tapi dianggap galak. Gitu kan? Capek kan? Kasihan. Dan di hari pertama kita tuh udah selesai, misalnya dari Hotel Lambacang, seorang wanita memakai kaos Borneo, terus tapi rambut panjang dengan ini ciri-ciri yang lain. Terus ada data antemortem dari keluarganya gitu kan. Sebenarnya ini cocok nih gitu loh dengan ciri tubuhnya, kan dari giginya, dari postur tubuhnya, identitas dirinya. Tapi ternyata suaminya itu datang terus menyangkal karena dia melihat jenazah tersebut tidak pakai hijab. Loh, sebentar. Dia suaminya? Iya. Nah, harusnya nggak pakai hijab pun pasti langsung kenal kan? Iya. Bahkan lebih kenal kan? Iya. Tapi dia yang itu bukan istrinya, karena apa tidak pakai hijab. Istri saya selalu pakai hijab. Oke lah, kita yakin kalau itu mungkin kesedihan yang luar biasa. Tubuhnya rusak atau tidak? Enggak, bagus, masih bagus. Ternyata dia datang ke TKP, ke hotel itu lihat
Dan pada suatu sore dia tetap menunggu di situ, yakin istrinya masih hidup. Ternyata di suatu sore ada tayangan dari suatu televisi swasta. Iya. Kalau waktu Hotel Ambacang itu tutup, itu ada orang lari-lari di lorong hotel gitu. Mau menyelamatkan diri. Tampaklah istrinya di situ tanpa hijab. Jadi kemungkinan istrinya memang salah satu peserta di hotel itu, ada acara lokakarya. Pamit sholat. Pas sholat lepas hijab wudu. Ya. Lari cepet-cepetan. Ternyata jadi korban. Nah itulah kadang identifikasi properti aja, dari kaos, dari baju, mungkin dari jam tangan, sepatu itu juga penting, tapi kadang juga rancu gitu, kadang tidak bisa untuk dijadikan ini teridentifikasi. Artinya antemortem itu harus berlapis ya dok ya, Iya. cuma satu. Dan bahkan harus ditanya orang yang terakhir melihat. Kalau suami kan dari luar kota tidak melihat terakhir baju apa. Istrinya itu sebelum ke Sumatera Barat dia ada acara di Pulau Kalimantan. Memakai kaos yang sama. Borneo, mungkin beli kaos di sana. Iya, makanya kok kaos Borneo tapi di Padang. Iya, dan tidak pakai hijab. Padahal akhirnya setelah mengerti dia kembali ke kamar jenazah terus menerima jenazah istrinya. Padahal ya dari data antemortem sama postmortem gigi, sidik jari dia udah cocok. Iya. Ya maklumlah kita kesedihan yang luar biasa. Iya, betul. Ada penyangkalan juga mungkin. Iya. Kalau dia merasa siapa tahu masih hidup terus dia mau menunggu di situ. Terus lagi pentingnya identifikasi itu apa? Untuk nanti hak waris. Asuransi seperti itu. Jadi makanya saya selalu bilang lebih baik tidak teridentifikasi daripada salah. Karena pernah juga nih kejadian di Padang itu. Bagaimana, dok? Saya salah, saya yang salah karena kecapean atau mungkin udah 2 minggu, terus nih ada jenazah, kok nggak diambil gitu kan? Padahal udah jelas dia siapa kan? Jelas orang keluarga mau ngambil jenazah anaknya, gitu kan? Saya kasih aja tanpa lihat dia siapa. Ternyata besoknya datang nih ibunya. Ternyata yang kemarin ngambil itu saudara dari mantan suaminya. Ternyata mereka udah bercerai. Nah itu saya salah. Harusnya kan yang menerima tuh saudara kandung atau ibu. Yang salah berarti bukan salah tindakan tapi proseduralnya salah. Itulah. Kadang kita harus sampai di situ, harus teliti. Yang ngambil itu siapa? Betul nggak keluarga kandung? Sah atau tidak? Iya, masih terikat pernikahan atau tidak? Tidak. Ternyata mereka nanti bisa rame karena warisan, asuransi, ya kan? Itu mengklaim seperti itulah itu. Jadi ya itu yang mungkin masyarakat nggak tahu. Jadi sekarang jadi kita tetap harus teliti dan mohon dimaklumin karena kan waktu itu tim DVI masih sedikit. Terus saya nggak pulang-pulang. Tapi jadi curhat ya. Nah, mungkin dimaklumin dan itu bagi saya sih pengalaman terus. Jadi selalu belajar dari pengalaman. Satu lagi, kalau tadi sudah gunung meletus, gempa bumi, tsunami dong. Tsunami saya di Pangandaran sama Pangandaran. Pangandaran tuh jadi ceritanya gini tsunami. Bagaimana? Kalau di Aceh saya nggak ikut karena waktu itu nggak kondusif, Pak. Jam turun mau saya pulang lagi. Saya terbang sampai Medan terus saya suruh pulang lagi. Gitu. Karena saya itu kan tahun 2004. Saya lagi sekolah forensik belum lulus. Dan saya dikirim ternyata, tapi karena saya masih sekolah terus saya sampai Medan nunggu. Jam turun toh saya suruh pulang. Ada cewek yang berangkat cowok-cowok. Jadi kalau yang tsunami di Pangandaran. Kalau Pangandaran tuh kejadiannya jadi gini. Saya otopsi di Kabupaten Cilacap. Tapi wilayahnya itu 15 menit itu pantai Pangandaran. Saya bongkar kubur di situ, udah. Saya kerja baik sama tim gitu kan. Terus kita istilahnya trauma healing lah, pesiar di laut gitu kan. Saya juga pernah tahu hotel Pandanaran, pantai Pandanaran. Kita piknik ke sana kan. Ternyata itu kamera yang kita buat foto-foto di sana itu nggak jadi dan nggak tampak di dalam. Itu padahal digital kamera ya? Iya, nggak bisa, nggak tampak.
Akhirnya kita cuman duduk-duduk aja minum kelapa muda, tapi suasananya udah nggak enak waktu itu. Gak enaknya bagaimana? Digambarkannya, Dok? Ya saya merasakan merinding, terus nggak enak, terus alamnya kayaknya indah tapi tidak indah gitu Iya, kan. Mencekam gitu kan. Terus akhirnya sore itu kita pulang, tadinya mau nginap. Oh. Tadinya disuruh nginap kan, ibaratnya ya nggak apa-apa lah sekali-sekali kan. Biasanya Iya. kita kalau kerja pagi, datang siang, sore Sebentar, Dok. pulang. Nginep apa nggak takut nanti datang gelombang susulan? Lah ternyata besoknya baru tsunami. Itu belum tsunami. Oh, loh, saya pikir itu dokter sudah ke sana. Belum. Jadi Oh. itu udah firasat. Sebentar. Dokter ke sana sama tim itu trauma healing dari bencana Habis bongkar sebelumnya. kubur. Bongkar kubur. Iya. Oke. Jadi biar fresh, nggak terus ya pekerjaannya kan selalu seperti itu ya. Iya. Pergi ke sana. Foto nggak jadi. Iya. Akhirnya minggir, Iya. minum kelapa muda. Terus pulang. Harusnya menginap. Iya. Terus Pulangnya pulang. baru besok. Iya. Yang ngajak pulang siapa waktu itu, Dok? Saya. Pokoknya saya harus pulang. Tapi ternyata besok tsunami ya kita kembali lagi untuk bantu evakuasi. Pulang itu sampai rumah, Sampai rumah. malam tidur. Iya. Besok pagi baca berita. Iya. Rasanya gimana, Dok? Ya, anu banget apa ya? Kayak dikasih kesempatan kedua ya? Iya, rasanya aduh, Gusti Allah kok masih kasih terus umur panjang gitu kan. Apa yang terjadi kalau saya Iya. hidup di sana? Tugasnya belum Tapi selesai. ternyata saya berangkat lagi ke sana. Iya, iya. Bantu evakuasi dan identifikasi. Dokter lihat berita itu rasanya begitu, pas jalan ke sana itu apa nggak terkenang kemarinnya? Ya Itu kita kalau cerita-cerita seandainya- aja, ya aduh ya ampun, kita ternyata memang ditugaskan untuk membantu sih. Kita Berapa mikirnya. orang Dok, waktu itu pergi ke Kita sana yang ini trauma healing? Oh waktu itu kita cuma berempat, tapi setelah tsunami kita rombongan banyak. Gitu. Itu kayak mau flight terus delay akhirnya cancel, Dok. Iya, jadi yang berempat ini tim jago-jago saya, staff forensik saya. Itu kalau sampai terjadi terus hilang berarti Iya. Nah, pas datang ke sana itu kondisinya seperti apa? Ya pura-pura anda, jenazah banyak jenazah. Dan dokter ingat kan itu tempat yang kemarin Iya, didatangi. karena jalannya sama, jalannya itu sama. Tempat di mana minum kelapa muda itu udah. seperti apa bentuknya? Wah udah nggak ngerti, saya udah kacau balau, udah nggak kelihatan. Ya itulah, saya cuman ingetnya sih suami saya makanya kalau kerja ya kerja, pulang jangan niat piknik nginep gitu. Ya ampun. Setelah itu sampai sekarang makanya saya kadang ditanya, aneh kamu ya kalau habis kerja otopsi kenapa langsung pulang gitu. Karena pernah ada pengalaman seperti itu, saya mesti Iya. pulang kan dari jauh-jauh malam, pulang kalau ada pesawat malam terakhir saya pulang. Apalagi kalau saya bawa barang bukti ya Iya. untuk periksa sampel toksikologi atau DNA, Iya. saya segera pulang. Oh, itu suatu pengalaman yang pasti nggak akan pernah terlupakan. Iya, makanya entah kenapa kan jawabannya ini teman-teman saya di wilayah, kenapa sih harus pulang? Kan kamu bisa menikmati dulu kan diri Nggak sendiri. pernah ngerasain itu kalau kayak mau begini mau ketabrak sesuatu seperti itu. Iya. Baik, tadi kita sudah cerita tentang bagaimana dokter harus akhirnya jalan ke tempat-tempat yang penuh bencana itu tadi ya. Iya. Dan semoga ini juga bisa menginspirasi kalau ternyata kalian ada di lokasi itu punya saudara yang juga hilang atau menjadi korban, mungkin ini jadi satu cerita yang lain di mana ternyata seorang dokter forensik memang harus ada di tempat itu, apapun yang terjadi tetap berusaha mengidentifikasi dan bahkan harus mempertaruhkan nyawa ya Dok ya. Iya. Jadi karena itu mohon semua pesan ini tadi bahwa forensik itu memang harus dilakukan dan ini berburu dengan waktu dan sebagainya, ini semoga bisa menjadi satu pelajaran, pengetahuan dan bisa membantu kita untuk ya membantu juga dokter-dokter ahli forensik ini untuk bisa menemukan apa yang mereka cari. Dan yang paling penting pesan kita semua ya Dok ya, Jangan berasumsi berasumsi sebelum mencari cari bukti. Salam Forensik. forensik, sampai jumpa. Terima kasih Dok.